Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam perkuliahan pengantar manajemen dan hari ini kita akan bahas mengenai kelompok dan komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi pasti terdiri dari yang disebut namanya kelompok, ya, karena organisasi ini kan dibentuk dari suatu kelompok, ya. Itu kelompok dia membentuk organisasi. Nah, salah satu yang faktor dominan dalam kelompok ini adalah adanya komunikasi. Untuk menjalankan organisasi ini diperlukan komunikasi yang efektif. Dengan adanya komunikasi yang efektif ini, harapannya adalah organisasi bisa berjalan dari tiap kelompok ini atau tiap bagian dalam organisasi bisa menyampaikan target-targetnya, ya, dan kondisi-kondisinya sehingga bisa saling mensupport dan itu semua untuk ke arah tujuan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, ya, di sinilah diperlukan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi sehingga harapannya dengan ada komunikasi ini tidak terjadi ya, tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangannya pada saat organisasi ini sudah mulai berjalan. Pastinya juga bagaimana kalau memang ternyata masih terjadi miss juga. Nah, nanti kita akan bahas apa saja misalnya penyebabnya missnya dan bagaimana kira-kira cara menanggulanginya dalam suatu atau dalam sebuah organisasi itu. Baik. Kelompok itu didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan pembentukan kelompok itu pertama bisa karena kedekatan fisik, lalu motivasi ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasi diri. Ya, ini alasan-alasan pembentukan dalam suatu kelompok. Selanjutnya setelah kelompoknya terbentuk, dia akan mengalami perkembangan. Nah, dalam perkembangan ini terjadilah saling menerima, komunikasi dan pengambilan keputusan, motivasi dan produktivitas serta adanya pengendalian. Nah, kelompok bisa dibagi dua, yaitu kelompok dalam bentuk formal dan dalam bentuk informal. Lalu karakteristik kelompok, di dalam kelompok itu ada seorang pemimpin pasti. Lalu ada peranan masing-masing, ada norma-norma, ada kohesivitas, dan adanya konflik. Ya, pasti dalam suatu kelompok, karenanya sifatnya adalah dua orang atau lebih, itu akan timbul konflik-konflik, perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, ya, itu termasuk dalam konflik. Lalu bagaimana cara pemecahan masalah dalam kelompok? Ya, bisa untuk mencari keuntungan bersama atau juga dicari dari mana yang paling lemah, faktor kelemahannya. Dan hasil yang diharapkan adalah kepuasan seluruh anggota dan juga bisa meningkatkan efektivitas kerja. Ya, hasil yang diharapkan dari masalah yang ada, ya, atau hasil dari diskusi dari kelompok ini, pertama adalah dilakukan untuk kepuasan anggota, kedua adalah untuk efektivitas kerja. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Ya, jadi namanya komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Saya ngomong ini menyampaikan itu sama saja komunikasi gitu, ya. Saya menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi kepada pihak lain, berarti pihak lainnya adalah mahasiswa. Nah, itu bentuk komunikasi. Ya, proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jika yang dimaksudkan oleh pengirim informasi dapat terima sepenuhnya, maka komunikasi tersebut dianggap efektif. Jadi ketika seseorang menyampaikan suatu pesan dan bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan tersebut, itu dianggap komunikasinya adalah sudah efektif. Komunikasi melibatkan tiga hal. Pertama adalah adanya orang, lalu arti informasi yang sama atau shared meaning, dan simbol-simbol yang dipakai. Simbol-simbol ini bisa dengan kata-kata, atau gerakan tubuh, huruf, atau gerakan-gerakan tertentu. Ya. Seringkali kan kalau teman-teman berkomunikasi, kadang menambahkan gerakan tambahan untuk lebih menguatkan pakai tangan gitu, ya, atau pakai gerakan-gerakan tubuh gitu, ya, atau bahasa-bahasa simbol gitu, itu untuk menguatkan.
Ya, jadi komunikasi itu bisa melibatkan tiga hal tersebut. Adanya orang, adanya arti informasi yang sama, dan adanya simbol-simbol yang digunakan. Nah, model komunikasi. Kalau secara standarnya adalah dari si pengirim mengirimkan pesan dan kepada si penerima. Ya. Nah, prosesnya kalau digambarkan seperti grafik ini. Pengirim lalu dia encoding, artinya dia mengirim sesuatu, yaitu pesan ini. Nah, pesan ini nanti ada melalui perantara, diterima, lalu ada decodingnya. Nah, jika memang efektif, ini akan diberikan jawabannya umpan baliknya dengan hal yang baik, gitu ya. Nah, pada saat pesan ini dikirimkan, ini akan ada gangguan, noise, ya, gangguan macam-macam. Ya, ada gangguan udara, ya, ada gangguan dari masalah teknologi misalkan dan lain sebagainya. Ya, ada gangguan dalam pengiriman pesan. Pengirim atau sender. Pengirim merupakan pihak yang memulai komunikasi. Pihak tersebut mempunyai informasi atau keinginan untuk mengkomunikasikan informasi kepada orang lain. Dalam organisasi, manajer mempunyai informasi dan ingin menyampaikan informasi tersebut kepada bawahannya. Ya, jadi misalnya dalam organisasi itu manajer menyampaikan tujuan organisasi nih kepada timnya. Nah, itu berarti sifatnya kan menyampaikan informasi kepada timnya. Encoding yaitu proses penerjemahan informasi ke dalam simbol-simbol tertentu yang akan disampaikan ke penerima informasi. Jadi encoding adalah proses pengkodean, ya, kalau bahasa di sistemnya proses pengkodean atau penerjemahan informasi ke dalam simbol-simbol tertentu yang akan disampaikan ke penerima informasi. 3 adalah pesan. Pesan merupakan bentuk fisik hasil dari proses encoding tersebut, ya. Pesan itu adalah bentuk fisik dari hasil encoding ini. Kata merupakan pesan dalam komunikasi lisan. Ya, kata merupakan pesan dalam komunikasi lisan. Media komunikasi. Ini merupakan metode penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain secara lisan. Melalui udara, telepon, maupun tertulis. Tertulis melalui kertas, menggunakan pensil, gitu ya, menggunakan alat bantunya kertas dan pensil, gitu ya, atau udara bisa gelombang suara ini, ya, melalui itu kan berarti melalui udara, gitu ya. Jadi bentuk komunikasi ini ada lisan dan tertulis, gitu ya. Kalau lisan, keuntungannya apa? Ya lebih mudah, kita langsung ngomong gini, ya, mudah dan cepat dilakukan, umpan baliknya bisa diperoleh dengan cepat juga, gitu ya. Tapi kelemahannya, akurasinya lebih rendah karena tidak ada dokumentasi, tidak ada catatan permanen, ya, tidak kalau suatu waktu atau di kemudian hari sudah ditanyakan lagi, diperlukan bukti, ya susah nih karena tidak ada pencatatan. Bisa lupa, bisa cuma ingatnya sebagian, gitu ya. Udah nggak valid lah informasinya. Tapi kalau tertulis itu dia lebih akurat karena ada dokumentasinya, ya. Cuman mungkin kelemahannya dia kurang praktis dan feedbacknya agak lama karena ya ini kalau tertulis terstruktur kan, perlu disiapkan dulu kertas, ditulis, butuh waktu dulu, dibuat kata-katanya baru dikirimkan. Ya, sepersekian detik akan ada perbedaan antara tertulis dengan lisan. Seperti itu, ya. Penerima merupakan pihak yang menerima dan diharapkan mengerti pesan yang disampaikan dari si pengirim. Lalu decoding. Decoding ini proses di mana si penerima menerjemahkan atau mengartikan pesan yang diterima. Ya, kalau tadi si pengirim pesan melakukan encoding, ya, melakukan simbol-simbol untuk mengirimkan pesan, sedangkan kalau di penerima ada namanya decoding, proses untuk menerjemahkan pesan yang diterima. Ya. Gangguan. Ini merupakan faktor-faktor yang menghambat komunikasi yang efektif. Gangguan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Ya, tadi noise tadi, gangguan itu faktor-faktor yang menghambat komunikasi. Bisa internal, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Lalu umpan balik atau feedback merupakan reaksi pihak penerima terhadap komunikasi yang dikirimkan oleh pengirim. Ya. Nah, ini si penerimanya bisa memberikan feedback nih kepada si pengirim pesannya bahwa pesan sudah diterima, dia mengerti maksudnya, atau mungkin kalau dia nggak ngerti, dia katanya ini maksudnya seperti apa ya, atau saya harus lebih spesifiknya gimana. Nah, itu bisa terjadi komunikasi seperti itu, terjadi namanya umpan balik ini.
Hambatannya apa saja yang dihadapi? Hambatan persepsi, perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, reaksi emosional, dan ketidakpercayaan. Hambatan persepsi ini kan berarti hambatan dari sudut pandang. Ya, karena karakter manusia itu berbeda-beda, punya persepsi yang berbeda-beda, sehingga bisa menimbulkan perbedaan persepsi juga. Perbedaan bahasa, ya ini udah mungkin sangat umum ya, kecuali kalau kita menggunakan bahasa nasional. Ya, yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa asing, misalnya itu udah jelas. Atau mungkin sesama bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa, satu bukan orang Jawa gitu kan. Kalau ngomongnya pakai bahasa daerah, ya ini akan timbul perbedaan bahasa yang efeknya nanti perbedaan juga persepsinya ini, menangkapnya, mengartikannya, akan timbul perbedaan juga gitu ya. Komunikasi nonverbal. Nah, ini juga perbedaan dalam menangkap definisi dari gerakan tubuhnya, ya. Salah mengartikan juga. Reaksi emosional. Nah, ini kondisi emosional si penerima pesan bagaimana saat menangkap pesan tersebut gitu ya. Ada yang mungkin sensitif, ternyata akhirnya salah nangkap, salah mengartikan gitu ya. Terakhir adalah ketidakpercayaan. Ini efek sudah ketika si penerima pesan mungkin sudah memang sebenarnya udah nggak percaya nih sama pengen pesannya gitu, karena satu dan lain hal akhirnya komunikasi ini jadi terputus gitu ya. Nah, ini kira-kira hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi. Persepsi, perbedaan bahasa, komunikasi non verbal, emosional, dan ketidakpercayaan. Ini yang hambatan-hambatan yang timbul. Lalu bagaimana komunikasi dalam organisasi? Pada dasarnya komunikasi dalam organisasi itu akan terjadi secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Horizontal ya, sesama rekan kerja sama selevel ya, atau gabungan ya, gabungan dari dua hal ini, vertikal maupun horizontal ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi? Pertama, adanya saluran formal ya, saluran komunikasi yang formal ya, tidak terhambat di sini. Lalu struktur wewenang. Dengan adanya struktur wewenang itu kita jelas kita berkomunikasi ke siapa nih, secara vertikal ke siapa, horizontalnya ya mungkin lebih, kalau horizontal lebih cenderung informal ya, karena sama rekan kerja kita bisa ngobrol santai ya, bisa tukar pikiran, apalagi kalau satu bagian gitu ya. Tapi artinya struktur wewenang di sini adalah ketika bicara komunikasi horizontal itu sudah terjadi antar bagian atau antar departemen. Nah, itu diatur dalam struktur wewenang. Kalau struktur wewenangnya atas bawah kan lebih bisa komunikasikan, sifatnya adalah dari bawah ke atas tuh mengupdate informasi atau update kondisi. Kalau dari atas ke bawah bisa sifatnya adalah instruksi atau perintah gitu ya. Spesialisasi kerja ya. Ya, itu spesialisasi kerja tadi seperti tadi disampaikan dalam satu tim gitu ya, sehingga lebih lebih timbul komunikasi horizontal tadi gitu ya. Bagaimana dalam satu tim berkomunikasi dalam pekerjaannya, ataupun mungkin ya untuk funnya, untuk senda gurau sehari-hari gitu ya, itu komunikasi yang informal gitu ya. Lalu kepemilikan informasi, adanya komunikasi informasi yang valid ya, sehingga nggak cuma sekedar kalau dalam misalnya gibah ya, ngomongin sesuatu yang nggak jelas yang akhirnya dosa ya, atau kalau bahasa kita ada hoax ini ya itu. Jadi ada 4 hal ini yang akan mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam suatu organisasi. Oke, setelah teman-teman mempelajari ini, silakan teman-teman mengerjakan kuis bagaimana teman-teman jelaskan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif. Silakan teman-teman nanti jawab di Word dan dikirimkan melalui WA ya, sampai malam ini jam 23.59. Baik, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita amalkan baik untuk kita pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Kesempurnaannya milik Allah. Mari kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabil hidayah wa taufiq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.